Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati untuk Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga Fakultas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Dobi Putra Perlindungan, yang juga untuk jadi pimpinan di Prodi. Kemudian panitia, jajaran panitia, Mbak Putri dan seluruh krunya yang sudah bekerja keras untuk bisa menyelenggarakan dan lebih lagi memberikan sumbangsih kepada olahraga Indonesia dan kepada bangsa ini di tengah masa COVID dan juga bulan puasa, satu masa yang sangat strategis untuk melakukan aktivitas yang memberikan manfaat tentunya. Juga pada pembicara senior saya Pak Sukirno, terima kasih. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan Pak Sukirno. Sudah hampir 10 tahun kita tidak bertemu. Terakhir pada waktu yang lebih intensif tentu saja. Terakhir intensif pada saat PON 2004 di Palembang. Ketika itu Pak Kirno menjadi panitia, saya menjadi utusan dari DKI Jakarta. Kemudian juga para peserta, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, peneliti, praktisi, pembina olahraga, dan juga penggiat yang tentu saja berada di semua tempat di negara kita tercinta ini, hadirin dan hadirat. Saya ingin mengajak pertama tentu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga pada hari ini, hari Jumat, hari baik, di bulan baik, di situasi yang terbatas tapi ternyata memberikan makna yang luar biasa, memberikan hikmah yang luar biasa, kita malah bisa bertemu dalam silaturahim yang secara formal dalam materi ini. Kemudian peserta dan seluruh hadirin dan seluruh yang bergabung dengan acara ini, saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat diberikan kesempatan dalam seminar perdananya tim panitia ini yang saya yakin merupakan langkah pertama, langkah awal dari sebuah upaya lebih lanjut nantinya. Bagaimanapun saya harus menyampaikan di awal nih, kalau kita bicara sport science dalam pembinaan olahraga, ya, insya Allah tidak akan selesai dalam waktu 2,5 jam ini. Dan juga bisa jadi 2,5 hari pun nggak cukup, 2,5 bulan juga nggak cukup. Jadi saya ingin mengajak sebetulnya pada forum ini, terutama panitia, untuk terus konsisten memberikan satu sumbangsih untuk terus bisa berdiskusi dan juga memberikan informasi, pengalaman, kemudian pengetahuan dari berbagai lini. Karena pada dasarnya olahraga adalah multidisiplin, multi aspek, multi dimensi, dan juga multi level ya. Jadi saya barangkali ingin memberikan sebagai pengantar atau pembuka jalan bahwa sport science ini begitu penting tapi juga begitu luas dan begitu juga sangat memerlukan kebersamaan. Saya percaya komitmen pasti ada, tapi juga kebersamaan yang dalam waktu cukup dalam waktu panjang ini juga menjadi tantangan sekaligus ujian kita ketika kita melihat olahraga di Indonesia. Oke, saya mulai dengan materi ini. Diberikan materi oleh panitia yang itu sifatnya general. Di awal ini adalah sport science, sebenarnya sport sciences dalam pembinaan olahraga. Dan tadi latar belakang sudah disampaikan. Lanjut, silakan. Terima kasih. Nah, pembahasan kita nanti tentu tidak lepas juga tentang olahraga, lingkup dan organisasi olahraga yang ada di Indonesia ini, manfaat sport science tentu, peranan ilmu pengetahuan teknologi dalam pembinaan olahraga nasional, dan kajian dominan serta konklusi kita nanti. Lanjut.
Ya, kalau kita bicara tentang olahraga di Indonesia, bersyukur kita sudah punya undang-undang sistem keolahragaan nasional per tahun 2005. Undang-undang nomor 3 sistem keolahragaan nasional yang sebentar lagi juga akan direvisi karena dalam kurun waktu 15 tahun ternyata perubahan dalam dunia olahraga juga tidak lepas dari perkembangan olahraga, perkembangan situasi dunia dan juga nasional, sehingga dalam lingkup sekarang ini tahun ini sudah harus dikaji ulang, direvisi karena sudah masuk di Baliknasnya DPR, sudah menjadi hak inisiatif DPR. Dari pemahaman itu tentu kita harus melihat dari aspek legal tertinggi yang ada, yaitu Undang-Undang Olahraga. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Dan dari 5 jenis olahraga yang ada, yaitu olahraga prestasi, olahraga disabilitas, yang juga ini sebetulnya prestasi juga, karena sudah ada mulai tingkat nasional, Asia Tenggara, Asia, bahkan tingkat dunia, yang rencananya tahun ini seperti halnya juga Olimpiade ternyata harus diundur. Dan juga olahraga pendidikan, kemudian yang tidak kalah pentingnya olahraga rekreasi dan olahraga nasional. Ini 5 aspek yang sebetulnya juga patut kita bahas, yang proporsinya nanti dalam lingkup sport sciences pun juga tetap harus ada pendekatan-pendekatan juga. Pasti olahraga prestasi, karena olahraga prestasi merupakan kulminasi dari tatanan olahraga di sebuah wilayah, baik itu nanti di kabupaten, di provinsi, atau di kabupaten kota atau provinsi, juga negara, dan juga bahkan regional di Asia Tenggara, Asia, sampai tingkat dunia. Bahkan pada tataran yang paling kecil pun olahraga bisa menjadi salah satu aspek atau tolak ukur juga bagaimana membina para peserta didik ketika olahraga pendidikan, yang kemudian juga ada pada kompetisi-kompetisi tertentu di tingkat, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kota, sampai seterusnya juga bahkan tingkat internasional. Ini menjadi salah satu tolak ukur juga. Lanjut. Nah, melihat dari kondisi itu, saya mencoba memperlihatkan bahwa semua ini menjadi satu kesatuan, baik olahraga tradisional, olahraga rekreasi, pendidikan, disabilitas, dan prestasi. Sekali lagi, puncaknya memang dengan tetap memberikan apresiasi terhadap olahraga yang lain, yang mau tidak mau olahraga prestasi yang kita kenal selama ini sudah mempunyai event yang rutin dan juga skalanya internasional, yaitu olahraga prestasi. Ya, tatanan atau penilaiannya atau kemudian parameternya adalah bagaimana sebuah negara membina olahraga itu, terutama olahraga prestasi, dan kulminasinya ya pada event-event yang multi event. Demikian juga olahraga disabilitas, harus kita akui sekarang ini disabilitas pun perlu mendapatkan pendekatan sport sciences, karena sudah menyangkut pada prestasi, pada kompetisi, pada persaingan yang begitu tinggi. Bagaimana olahraga disabilitas di Indonesia sekarang di tingkat Asia Tenggara sudah menjadi yang terbaik di antara 11 negara. Bahkan di tingkat Asia kita masih bisa pada posisi yang kelima. Ini sebuah keadaan bahwa karena prestasi sudah pada tingkatan regional bahkan internasional. Dan puncaknya juga pada tahun 2012 atlet disabilitas kita, Saudara David Jacob, bisa meraih medali perunggu. Kemudian ada tenis meja pada Olimpiade tahun 2016, ada atlet angkat besi di Nengah itu meraih medali perunggu, dan itu satu lompatan luar biasa. Demikian juga dengan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi yang juga tidak kita bisa tinggalkan. Sebetulnya ini juga memerlukan juga pendekatan-pendekatan baik dari sisi pengelolaan, dalam eventnya, pembinaannya, bahkan sampai pada pertandingan. Di olahraga rekreasi pun juga demikian. Kita juga sudah mengenal ada Formi, saya kebetulan ada di organisasi itu,
Tentu ini memerlukan satu pendekatan keilmuan paling tidak misalnya dari sisi manajerial, karena ternyata forum ini punya event, yaitu Fornas yang tahun 2021 akan diselenggarakan untuk yang kelima kali dan rencananya akan diselenggarakan di Sumatera Selatan. Sekarang juga muncul juga olahraga tradisional yang sebetulnya sudah ada dan ini sudah ada organisasinya semua. Lanjut silakan. Nah, ini induk-induk organisasinya jelas sudah ada lambangnya, mulai dari KONI, bahkan ada juga KOI untuk olahraga prestasi, karena untuk hubungan ke luar negeri harus ditangani oleh KOI. Jadi lembaga KOI ini yang diakui dalam tatanan organisasi olahraga internasional. Kita tidak usah memperbincangkan bagaimana situasinya sekarang, karena memang ini kita pentingnya adalah dari sisi pembinaannya. Begitu juga ada National Paralympic Committee Indonesia yang menjadi induk organisasi untuk olahraga disabilitas. Kemudian ada olahraga rekreasi, ada olahraga pendidikan, bahkan kita punya dua organisasi, olahraga pelajar dan olahraga mahasiswa, yang dua-duanya juga punya event, bahkan tingkatan mahasiswa sampai pada tingkatan dunia, ada Universiade. Untuk pelajar kita mengenal ada olahraga paling tidak di tingkat Asia Tenggara, ada Asian School yang tahun lalu diselenggarakan di Semarang. Ini rutin juga bahkan tiap tahun. Jadi dengan demikian ada kompetisinya dan pasti ada atletnya dan ada pendekatan. Kemudian juga ada KPOT dan Hormi, KPOT olahraga tradisional ini juga punya organisasi tersendiri dan juga olahraga pelajar. Lanjut silakan. Maaf, olahraga rekreasi dan masyarakat. Lanjut, silakan. Nah, kita coba lihat capaian olahraga pada multi event games. Saya tetap memberikan apresiasi, kita tentu tetap memberikan apresiasi pada single event, apalagi kalau ada kejuaraan single event yang sifatnya resmi, kejuaraan dunia, kejuaraan Asia, kejuaraan nasional, kejuaraan Asia Tenggara gitu. Tetap saja itu menjadi satu kulminasi juga, tapi kita juga menggunakan parameter umum lah bahwa multi event games ini menjadi derajatnya menjadi lebih tinggi lah tanda petik ya, karena olahraga atau atlet-atlet yang sudah bisa bertanding di dalam skala terbuka bahkan profesional sangat mendambakan bisa bertanding bahkan berjaya di multi event games, karena multi event games ini ada yang paling menarik, satu adalah membawa nama negara. Jadi nama negara dan pada gilirannya membangkitkan nasionalisme, rasa memiliki cinta tanah air, ini menjadi bagian yang juga tidak bisa dipisahkan, bahwa pada gilirannya pada puncak adalah untuk memberikan satu sumbangsi nyata kepada negara. Dimanapun di dunia ini kalau sudah pada multi event games, apalagi sampai berjaya atau ingin bertanding pada multi event games dan bisa meraih juara, itu menjadi kebanggaan tersendiri. Baik pada pada atlet yang dibina secara dalam arti tidak berbasis pada bayaran, bukan profesional seperti beberapa cabang yang banyak, tapi termasuk juga yang profesional seperti sepak bola, itu atlet-atlet yang top pun berharap bisa main di Olimpiade sekalipun dibatasi. Oke, ada olahraga prestasi untuk tingkat Asia Tenggara, kita melihat ada SEA Games, Asian Games, ada Olympic Games. Pada disabilitas, saya bukan berarti tidak ingin lihat nasional, tapi pada skala internasionalnya, dan nanti kita turun pada skala nasional, bahkan skala daerah dan juga skala kota. Ada olahraga disabilitas, juga ada SEA Para Games, ada Asian Para Games, ada Paralympic. Di olahraga pelajar ada Asian School yang tadi saya bilang, kemudian di ASEAN School, kemudian di olahraga mahasiswa ada ASEAN University Games, yang uniknya tidak ada Asianya tapi langsung ke Universiade. Mari kita lihat coba Indonesia dalam multi event games di 3 SEA Games terakhir, kita meraih pada posisi 5 di 2015, 2017 ketika di Malaysia juga ranking 5, di tahun 2019 itu ranking 4.
Saya rasa ini kita juga memahami bahwa ketika di 2019 kita mengalami satu prestasi yang luar biasa di tahun sebelumnya, yaitu di Asian Games. Di 2 Asian Games kita mengalami lonjakan besar dari 2014 di Incheon di Korea Selatan, rankingnya 17, kemudian melompat jauh menjadi ranking 4. Ini ranking yang paling tinggi setelah kita mengikuti Asian Games dan menyelenggarakan Asian Games yang kedua kali ketika tahun 1962 ya, itu kita bisa meraih posisi 2 di bawah Jepang yang waktu itu dominan. Menurut catatan sejarah tentu saja. Pada Olympic Games kita mengalami pasang surut juga. Pada Olympic Games paling tidak 3 Olympic 3 Olympic Games, saya izin tadi mencoba mendapatkan data di 2008. Kita ranking 42, bisa meraih medali emas waktu itu pada pelaksanaan Olympic Games ada di Cina di tahun 2008 dengan bulu tangkisnya. Kemudian 2012 ketika di London kita belum berhasil meraih medali emas dan berulang medali emas lagi pada 2016 juga rankingnya menjadi 42 di 2008, 2012 63 dan 2016 46. Di SEA Games, di SEA Para Games, Southeast Asia Para Games, 3 SEA Southeast Asia Para Games, kita pada jajaran elit terus. 2013 menjadi ranking 1, 2015 ranking 2, 2017 ranking 1 lagi. Waktu di Malaysia, dan pada tahun 2019 sayang belum terlaksana karena Filipina waktu itu menunda si Para Games pada bulan Januari, kemudian menunda lagi pada bulan Maret, dan saat ini ketemu dengan COVID-19 ditunda kembali karena penyelenggaraan memang menempel antara multi event games yang olahraga prestasi dan olahraga disabilitas. Pada 2 ASEAN Para Games juga kita mengalami lonjakan yang luar biasa, yaitu pada 2014 di Incheon pada ranking 9, pada saat jadi tuan rumah jadi ranking 5 dengan persaingan yang begitu ketat. Nah, pada Paralimpik 2016 dan 2012 kita meraih 1 medali perunggu. Mudah-mudahan pada Paralimpik yang berikutnya juga mendapatkan medali yang bisa lebih baik lagi, karena atlet-atlet di Paralimpik, atlet-atlet yang disabilitas ini memang punya durasi berprestasinya lumayan lama. Pada tingkatan ASEAN School kita juga bisa meraih pada posisi-posisi yang baik. Pada 2016 kita ranking 2, begitu juga 2017, 2018 ini malah tahunan, dan 2019 pada ranking 1. Tahun ini sedianya diselenggarakan, tapi sekali lagi dengan ada COVID-19 tertunda. Pada ASEAN University Games juga kita pada ranking yang memadai, minimal ranking 2 di bawah, biasanya di bawah Thailand. Tapi pada waktu di Vietnam kalau tidak salah di bawahnya Vietnam, Thailand pun agak betul. Nah, sayangnya di Universiade kita belum pernah mendapatkan medali, sehingga ranking kita juga belum bisa diketahui. Ini memang menjadi tantangan buat kita bersama. Lanjut, silakan. Lanjut. Nah, sport science, saya ingin mengajak juga bahwa sport science adalah sciences for sport. Jadi ilmu keolahragaan adalah ilmu-ilmu untuk olahraga. Jadi dengan demikian bukannya sebagai sebuah ilmu tunggal atau juga beberapa ilmu yang tadi sudah sempat disebutkan oleh moderator, ada 3 ilmu utama, yaitu fisiologi, psikologi, dan biomekanika. Tapi semua juga keilmuan, bahkan pengetahuan pun ya dicurahkan juga untuk bagaimana olahraga ini bisa efektif lah. Baik nanti apalagi kita kembangkan kalau dalam efektif pelaksanaan, apalagi dengan peraihan prestasi, karena kalau dalam pelaksanaan pun seperti sekarang ini atau seperti halnya juga pada multi event yang sudah berbasis pada teknologi, ya teknologi juga tidak bisa dilepaskan dari aspek penyelenggaraan, mulai dari registrasi, mulai dari informasi sampai pada penyelenggaraan dan kemudian pada pencatatan hasil di lapangan maupun juga nanti dari sisi informasi secara keseluruhan, itu juga
perlukan adanya terapan-terapan pengetahuan di dalam penanganan sport, lebih lagi yang tentu saja dalam sisi pembinaan yang sering tanda petik kita katakan dalam olahraga prestasi. Tapi saya juga sekali lagi ingin mengajak pada teman-teman semuanya bahwa pada semua aspek dalam olahraga yang tadi sempat dikemukakan ada 5 kelompok olahraga, sains tetap perlu dengan porsi dan bidang lingkupnya yang tentu ada kekhasan masing-masing. Lanjut, silakan. Nah, 3 ilmu utama yang tadi sudah disebutkan adalah fisiologi, karena kita tahu yang bergerak adalah tubuh. Tubuh, bahkan kalau pemahaman olahraga dalam WHO itu, olahraga adalah aktivitas fisik tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Jadi olahraga itu harus melibatkan otot besar, tentu saja otot kecil juga terlibat. Dan bahkan juga mengandung unsur permainan untuk melawan, mengatasi diri sendiri, mengatasi orang lain, dan mengatasi alam. Jadi dengan kondisi itu, kondisi keadaan fisik menjadi utama. Dan kalau dikatakan olahraga, tentu saja sebetulnya adalah yang melibatkan otot-otot besar tubuh, dan tentu saja otot-otot kecil, dan juga nanti pada organ-organ tubuh. Sehingga bisa kita lihat sebetulnya kalau mau mendapatkan pemahaman bahwa yang mana sih olahraga, kok ada yang sampai pada olahraga sekarang bahkan yang ekstrim sekali, e-sport masuk dalam SEA Games gitu ya. Apakah termasuk olahraga? Kalau menurut saya ya dalam lingkupnya batasan olahraga yang berbasis pada fisiologi ya tidak termasuk. Tapi lagi-lagi tuntutan dan juga keadaan zaman bahkan teknologi mengharuskan itu atau menyebabkan itu masuk. Jadi menurut teman saya, kita lihat saja yang di Olimpiade. Biasanya yang di Olimpiade itu, Olympic Games itu benar-benar olahraga yang berbasis pada fisik, berbasis pada tubuh manusia yang bergerak secara dominan, ya, dibandingkan ya pada otot-otot atau pada bagian anggota tubuh yang besar. Kemudian yang kedua juga sport psychology, psikologi olahraga, dan yang ketiga ilmu utamanya sport biomekanik, sport psikologi, karena kita tahu bahwa yang menggerakkan kita motifnya ya datang dari aspek kejiwaan kita, dan menghadapi latihan, menghadapi pertandingan, menghadapi kehidupan, tentu para atlet dan para penggiat olahraga atau para pelaku olahraga tidak akan bisa melepaskan diri, karena sebagai makhluk sosial ya tetap hablum minan nasnya bertemu dengan sesama teman, sesama rekan, bahkan sesama peserta yang identik dengan kompetitor, pesaing, ya harus juga bisa berkomunikasi. Sehingga ini menjadi bagian dari aspek yang tidak bisa dihindarkan, bahwa aspek psikologi menjadi mutlak karena ini menyangkut dengan motif ingin melakukan, ingin bertanding, dan bagaimana mensikapi keadaan, modifikasi keadaan, bahkan tanda petik dalam arti positif memanipulasi mindset. Ini kan bagian dari psikologi, sehingga yang tadinya tidak mungkin dilakukan oleh seseorang dalam kacamata umum dilakukan. Paling tidak misalnya lah, kita pernah barangkali di WA group masing-masing melihat pernah ada orang terjun dari ketinggian 5.000 kaki atau 5.000 meter ya, tanpa parasut dan mendarat di jaring yang terbentang luas gitu ya. Tidak ada pakai parasut, jadi tempat landasan dia ya jaring yang begitu luas dan begitu tinggi, begitu kuat, kemudian dijadikan tempat mendarat. Ini kan sebenarnya sudah sangat ekstrim sekali. Belum lagi dengan para atlet ski yang kita kenal, ski es itu biasanya pada lintasan yang sudah ditata rapi, ternyata gunung-gunung yang curam pun, bahkan bukannya ski, sepeda, motor juga bisa menjadi alat atau digunakan untuk bisa turun dari gunung yang penuh tebing. Ini kan urusannya mindset, urusannya
bagaimana mengendalikan selain keterampilan dan fisik, ya mengendalikan pikiran. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu sport biomekanik karena menyangkut dengan teknik, menyangkut dengan gerakan, bagaimana gerakan yang dua hal yang sangat sebetulnya kontraindikasi, efisien tapi efektif. Karena dalam lingkup gerakan, ya bagaimana gerakan itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Dan dalam olahraga dikedepankan lingkupnya bagaimana supaya efektif. Walaupun nantinya efisiensi menjadi nomor 2 gitu ya, jadi tenaga menjadi lebih banyak, asal hasilnya bisa menjadi optimal, dikeluarkan itu. Saya sering mengedepankan ya dalam bola voli lah. Dalam bola voli itu jumping service itu resiko tinggi. Resiko tinggi bisa menyangkut di net, bisa out gitu ya. Tapi dengan luas area yang tetap 9 kali 9 meter dengan atlet yang 6 orang di seberang sana, itu dilakukan karena bisa efektif. Walaupun energi, tenaga, teknik, dan ketepatan itu menjadi keadaan yang harus disikapi. Artinya tenaganya menjadi lebih besar, tekniknya menjadi lebih kompleks ya, tapi lebih efektif ya, kemudian itu diambil. Ya beruntung dibarengi atau ditunjang juga dengan peraturan-peraturan yang mengedepankan agar tontonan menjadi lebih menarik gitu ya. Salah satunya di bola voli, ketika bola dari servis itu kena net, asal bisa menyeberang ke lapangan lawan tetap sah. Kita masih sempat barangkali mengenal, merasakan bagaimana dulu kalau servis bola voli itu kena net, jangankan nyangkut, kena net saja tipis, itu dikatakan dianulir atau salah gitu ya. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh si server dan timnya untuk kemudian dulu masih berpindah bola, kemudian sekarang juga kemudian berlanjut ketika ada rally point menjadi poin buat lawan. Itu lanjut, silahkan jadi 3. Nah dalam kenyataannya, lanjut silahkan. Ilmu itu berkembang menjadi banyak, bahkan bisa menjadi lebih banyak lagi. Mulai dari fisiologinya, dari anatominya, kemudian juga mulai dari yang dewasa, bahkan juga kita harus pertimbangkan yang nantinya anak gitu ya, karena biar bagaimanapun atlet ini yang sudah atau yang akan menjadi top itu pasti mulai dari usia anak, bahkan usia remaja, usia anak. Pediatrik fisiologinya juga demikian, juga dengan yang berkaitan dengan angka, statistik, test and measurement, sport medicine, biochemistry, biokimia, biomekanika, kemudian juga nutrisi, lalu pedagogi, jangan salah, pedagogi ke dalam pemberian latihan tetap saja, karena yang dilatih adalah atlet yang juga manusia yang punya pemikiran, dan kita ingin mengajak dia menjadi sadar, menjadi paham, menjadi cerdas terhadap latihan. Tentu harus melakukan pendekatan yang sifat unsur pedagogisnya dikedepankan. Ada motor learning, ada psikologi, bahkan juga ada manajemen, maksudnya kalau untuk humaniora, manajemen, sosiologi, dan banyak sekali. Ini hanya beberapa saja, dan saya yakin banyak lagi yang terkait, yang pasti juga pasti teknologi pasti mau. Lanjut silakan. Nah, lanjut. Manfaat sport science yang kita akan dapatkan ketika kita manfaatkan, dan atau paling tidak menjadi juga tuntutan kalau ingin mendapat atau bisa ingin meraih prestasi, yaitu mengetahui variabel yang terkait untuk pencapaian prestasi. Jadi diidentifikasi apa saja sih, baik nanti komponen yang sifatnya biomotorik maupun komponen yang bisa yang anatomis, fisiologi, apa saja. Nah, juga mengetahui kebutuhan individu atlet, baik pada cabang olahraga individu maupun apalagi cabang olahraga beregu. Sehingga dalam cabang olahraga beregu dengan posisi, dengan peran, dengan kekhasan masing-masing teknik dan kelebihan, tentu juga dari sisi aspek fisiologi dan psikologi juga bisa menjadi individu, bagaimana meramunya dalam sebuah tim, bukan hanya secara fisiologinya tapi juga secara psikologinya, bahkan secara
kajian strategi tim gitu ya, untuk bisa secara tim ini teamworknya bisa efektif, bisa produktif gitu. Dan juga sebagai media komunikasi antara atlet dan pelatih. Inilah juga yang menurut tema saya penting juga. Sport science itu menjadi media komunikasi, mulai dari pembuka latihan diajak berbicara para atletnya bahwa hari ini kita latihannya ada latihan ini, gunanya seperti ini, nanti kalian melakukan begini, kemudian ini berguna nanti untuk ke depan seperti apa. Itu juga menjadi mindset atau goal settingnya pelatih kepada atlet, sehingga atlet memahami apa yang akan dilakukan. Dan itu bisa jadi terjadi diskusi baik sebelum berlatih maupun selama, bisa menjadi komunikasi, atau bahkan sesudahnya menjadi feedback. Ini juga menjadi penting untuk bisa atlet pun bisa secara berjenjang bertahap itu berkelanjutan juga memahami bahwa oh ternyata memang ada pendekatan atau punya memerlukan pendekatan-pendekatan sport science, walaupun tentu dalam implementasi dalam aplikasi yang lebih praktis ya. Juga sebagai untuk melakukan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan atlet. Ini juga penting. Bahkan bukan hanya kelebihan dan kekurangan atlet kita saja, tapi juga lawan yang mau dihadapi, kelebihannya apa dan kekurangannya apa, ini juga bisa dianalisa. Juga kemudian bisa melakukan penilaian terhadap program latihan jangka pendek. Ini kan bisa menjadi latihan yang harus dievaluasi bukan hanya pada bagian, tapi pada bagian berkala. Bisa pada satu pertemuan, dua pertemuan di assess gitu ya, walaupun secara tahapan-tahapan, misalnya tahapan persiapan umum dengan makro dan mikronya, tapi unitnya pun juga bisa, running unitnya pun juga bisa kita assess dari waktu ke waktu. Identifikasi kesiapan atlet saat berlatih maupun bertanding. Ini juga kita atau bisa dapatkan dengan penerapan sport science, terlebih lagi dari sisi aspek psikologinya. Mendukung tercapainya kemampuan atlet secara konsisten, merancang tahapan tujuan, mengetahui status kesehatan atlet, kemudian melakukan pengukuran secara ilmiah. Nah, ini yang jadi penting sport sciences itu adalah secara ilmiah, sahih, handal, dan kemudian identifikasi terhadap gerakan yang terbaik dan efektif, dan membandingkan penilaian kondisi saat ini dengan kondisi sebelumnya. Dan juga tidak kalah pentingnya membandingkan juga kondisi atlet atau keadaan data atlet yang dibina dengan data atlet yang elit yang menjadi lawan atau menjadi kompetitor. Dan semuanya ini sebetulnya ada satu yang kata penting, bagaimana sport science itu pada satu kata yang menurut hemat saya bisa dikedepankan adalah data atau angka. Semua nantinya dalam kajian itu, dalam telaahan, kemudian bisa dalam bentuk angka, baik secara fisiologis, secara psikologis, secara biomekanika, maupun nanti juga dengan yang lain, paling tidak bisa menjadi angka. Misalnya juga secara psikologi tentu bisa menggunakan psikometri, sehingga ada angka-angka yang bisa jelas, sehingga data-data yang sifatnya kualitatif kadang-kadang pada atlet-atlet tertentu yang apalagi sudah elit, kata-kata kurang baik itu sangat sumir gitu loh. Angka baiknya kalau bisa kemudian menjadi angka, oh kondisi stresinya menghadapi ini adalah poin sekian, itu kan bisa nanti pendekatan psikologi bisa mengukur itu. Lanjut, silakan. Lanjut papernya. Kalau ini sebagai bagian saja bahwa analisa fisiologi yang tadi dikatakan menjadi sebuah angka-angka, entah itu dengan melakukan checking dengan menggunakan sepeda, treadmill. Yang penting sebetulnya pada bagian pojok kanan atas tuh, stop guessing, berhenti untuk menebak, start measuring gitu ya, segera mengukur. Artinya kan yang tadinya menebak itu kan ya bisa jadi dalam tataran yang sering kita lakukan atau dilakukan sebetulnya sudah mendekati diri, tapi pada satu waktu harus tetap dalam bentuk angka, sehingga analisa kualitatif yang tadi sudah katakan, oh belum bagus, oh sudah bagus,
Alangkah baiknya kalau memang itu menyangkut dengan teknik, ada sebuah kajian, ada sebuah telaahan, ada sebuah rekaman, kemudian diterapkan dengan nanti kita lihat ada aplikasi-aplikasi, terutama pada saat bertanding tentu saja, dan bisa juga pada saat latihan bahwa oh ternyata sudut lompatnya kurang mestinya sekian derajat, Anda baru sekian derajat. Nah, ini menjadi penting juga analisa fisiologi yang berbasis nanti pada angka tentu saja, termasuk dengan denyut nadi, kemudian kadar asam laktat dan lain sebagainya. Lanjut, silakan. Silakan lanjut. Ini analisa fisiologi, analisa psikologi juga begitu. Biar bagaimana kalau diimplementasi atau diibaratkan otak ini juga mendapatkan pembebanan, bahkan dalam tingkatan elit gitu ya, bertanding elit itu barangkali juga bukan elit, pada yang tingkatan setara lah, ketika sudah melakukan latihan pada saat bertanding itu sport 10% physical and 90% mental. Nah, ketika bertanding bukan berarti kemudian menghilangkan arti fisik, tapi dinilai pada saat bertanding semua sudah mempunyai tataran fisik yang setara, walaupun tidak sama tapi setara. Dan ini bisa juga bukan hanya pada setingkat atlet-atlet elit tingkat dunia, tingkat regional Asia, tingkat nasional, bahkan setingkat sekolah pun ya ketika bertanding dengan sekolah yang setara, para peserta didik kita atau atlet-atlet utusan sekolah betulnya pada posisi yang sedang bertanding mental gitu, baik yang individu maupun yang bergu. Bagaimana kita pernah mendapatkan pengalaman yang positif yang dirasa tim sekolah kita kalah gitu ya, tapi ternyata dengan kegigihan mental dan pelatih atau guru bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan suntikan-suntikan motivasi, itu ternyata bisa menang. Begitu juga dengan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi tentu saja. Karena biar bagaimanapun pressure tetap saja ada, dan ini harus bisa ditangani secara lagi-lagi lebih terukur gitu ya. Walaupun pendekatannya berbagai cara, pojok kanan itu setingkat Andri Murray saja butuh pendekatan dari pemain top juga, Ivan Lendl pada masa jaya. Jadi memang perlu mendapatkan supporting. Lanjut, silakan. Ini kajian analisa biomekanika yang kemudian pada bagian giliran di bawahnya semua nanti serba terukur. Bahwa dalam kegiatan yang bersifat atau aktivitas atau teknik yang dilakukan itu pertama secara biologis, tubuh, dan kemudian secara mekanik. Terpisah dua, yang biologi ya terkait dengan anatomi fisiologi yang sudah ada pembahasan tersendiri. Kemudian untuk mekanik kita ketemu dengan kinetika dan kinematika. Dan nanti akan bergabung dalam pengukurannya menjadi menyatu, bisa elektromiograf, kemudian motion capture, post plate transducer, dan yang di bawahnya. Kemudian juga kita melihat bagaimana sih struktur dan fungsi, karena pada situasi-situasi tertentu ternyata ya atlet punya kekhasan tersendiri tentang strukturnya yang tidak bisa dielakkan lagi, tapi bagaimana dioptimalkan gitu ya. Kita sering melihat ada atlet dengan postur atau keadaan tertentu, tapi ternyata bisa mengoptimalkan postur dia, struktur dia dengan fungsi yang optimal. Ada juga barangkali ada yang kekhasan, satu waktu kita pernah mendengar ada kisah barangkali atlet pun ternyata ada yang memiliki panjang tungkai yang berbeda, panjang tungkai yang berbeda, tapi masih dalam toleransi norm ini ya, olahraga prestasi, karena dalam olahraga hingga kalau memang ada yang berbeda dalam kondisi yang atau dalam olahraga prestasi yang normal, sehingga harus melakukan pendekatan bagaimana supaya panjang tungkai yang hanya beda bisa jadi 0,5
maaf 0,5 mili, 0,3 mili. Kalau sudah pada high level, pada atlet-atlet ini menjadi penting sekali sehingga perlu ada tambahan bantalan di sepatunya, atau memang sepatunya harus ada request tertentu. Lanjut, ini jadi kajian secara umum bagaimana biomekanik, juga ini analisanya menggunakan software dan hardware dalam analisa biomekanik, mulai dari yang paling umum kita bisa mengedepankan Genovea, Simi, Dartfish gitu ya, baik software maupun hardware-nya. Lanjut, ini sekedar membuka saja bahwa, dan juga pasti nanti ada yang lain. Nah, saya ingin mengajak bahwa ini menjadi bagian yang juga tantangan lah bagi kita, PR gitu ya, jangan jadi beban, bahwa olahraga itu pada tingkatan tertentu itu ya tidak lepas dari nasionalisme. Kalau pada olahraga prestasi sudah membawa nama bangsa dan negara, ke depan di atas adalah nasionalisme. Pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat ini tiga komponen kalau segitiga olahraga mengerucut ke atas. Sementara kalau tiga komponen yang lain, pemerintah pusat di pojok kiri dan dunia usaha di pojok kanan serta masyarakat di bawah, ini menjadi tiga juga pilar yang menjadi pendukung. Dan di tengah itu adalah atlet atau pelaku yang pada implementasinya merupakan bintang. Sekalipun itu peserta didik kita jadi guru, mahasiswa kita ketika bertanding atas nama sekolah universitas apalagi demi bangsa dan negara, ya itu adalah bintangnya dia. Karena dialah yang menjadi penentu ketika berhasil, ya berhasillah sekolah kita. Ketika dia bisa menjadi juara, maka juaralah negara kita. Sehingga kita yang menjadi bagian dari official, bahkan menjadi penonton dan pendukung pun jadi merasa ikut juara. Karena memang telah dibawa oleh si atlet ini. Dan kita mengenal ada, saya tetap menggunakan yang gampang, di struktur yang gampang, bahwa perlu pemasalan, pembibitan, prestasi, dan juara. Tidak hanya prestasi saja, karena memang yang penting adalah juara. Bagaimana bisa mengajak itu juara, dan kemudian pasti melibatkan di bawah fondasi dasarnya olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga disabilitas, olahraga rekreasi, dan juga olahraga tradisional. Ini tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan kelima ini, karena atmosfer olahraga juga bisa membangun prestasi, atau dibalik prestasi pun bisa membangun atmosfer sehingga orang menjadi lebih senang dengan olahraga rekreasi yang ya paling sederhana, yang bisa jalan kaki sudah mengatakan orang itu sudah olahraga. Apalagi dengan olahraga tradisional yang nuansanya tetap kuat dengan aktivitas fisik, dengan mengedepankan kearifan lokal, budaya-budaya lokal. Nah, keilmuan yang bisa terlibat ya banyak tentu saja. Mulai dari fisiologi, biomekanika, kemudian psikologi, manajemen, sosiologi, tes pengukuran, statistik, sosiologi, terapi, gizi, kedokteran, sport medicine. Dan di sini di pojok kiri, di bagian kiri, pemerintah dengan jajaran ke bawahnya tentu menjadi juga penentu atau pengambil kebijakan, mulai dari pemerintah pusat turun ke pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan desa. Saya mendengar bahwa peserta ini juga dari berbagai daerah, ya kita tinggal melihat kita berada di posisi mana dalam membina ini. Dalam membina ini dalam posisi sekolah untuk tingkatan yang mana. Kalau ternyata memang untuk tingkatan kota, kabupaten, ya ini pasti level keterlibatan pendekatan sport science yang implementatif makin lebih tinggi dibanding mulai dari desa, kelurahan, sampai pada pemerintah provinsi dalam misalnya Pekan Olahraga Nasional, bahkan sampai pada tingkatan SEA Games. Di bawah, di sebelah kanan, mudah-mudahan tidak tertutup, adalah level sekolah, mulai dari pendidikan tinggi di kampus, perguruan tinggi di kampus, sampai kemudian di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, di pendidikan menengah, di tingkat dasar, bahkan juga sampai pada sekolah yang juga kita harus aktif menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga, ya sekolah-sekolah keagamaan, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan juga sudah ada pekan olahraga pondok pesantren yang juga menjadi bagian dari salah satu multi event sudah diselenggarakan. Jadi dengan kondisi ini bahwa tetap
akan menjadi satu kesatuan utuh, dan kulminasinya tidak bisa kita elakkan di olahraga prestasi dan olahraga. Saya ingin mengajak juga kepada kita, olahraga disabilitas ini masih sangat terbuka sekali untuk bisa menantang, mengajak atau melibatkan teman-teman pada penanganan olahraga disabilitas yang memberikan satu makna yang lebih, karena di tengah disabilitasnya saudara-saudara kita itu punya keinginan kuat, bahkan prestasi kuat. Dan uniknya banyak juga yang berasal dari para atlet yang able gitu, yang abilitas, kemudian mengalami satu keadaan sehingga mengharuskan masuk dalam kelompok disabilitas. Ternyata reputasi prestasinya menjadi lebih tinggi di olahraga disabilitas. Ini kan sebetulnya ada dua hal yang utama selain prestasinya, yaitu kemudian menang dalam perang batin ketika dalam keadaan keterbatasan, kemudian tetap ingin kuat. Lanjut. Silakan lanjut. Nah, dalam sport science, kajian dominan dalam latihan, saya melihat ada 9. Yang ini yang tadi saya katakan semua menjadi terukur, memang lebih banyak pada fisiologis yang sifatnya, dan aspek-aspek yang sifatnya pada biomekanik, walaupun pada satu poin, tapi bukan berarti cuma sedikit, karena ini bisa banyak dan panjang ceritanya. Begitu juga dengan psikologi. Mulai dari yang simpel menurut hemat saya, tapi ini penting. Terlebih lagi ketika dikatakan penting, ya menyangkut dengan akurasi penghitungan, karena kita ingin, waduh sudah lelah nih, atau sudah ngos-ngosan, ya kita hitungnya denyut tadi, kemudian komponen waktu, komponen presentasi beban, intensitas, repetisi, frekuensi, durasi. Saya ingin mengatakan bahwa ini kan sebagai aspek umum dalam pembinaan olahraga, tapi saya ingin mengatakan bahwa semua ini dalam kaitannya sport science ya terukur, objektif, dan kemudian ada datanya. Ini yang juga sebetulnya menguatkan saja bahwa ya pasti sudah denyut nadi. Nah, kemudian setelah denyut nadi, karena saya melihat ya olahraga masyarakat pun yang senamnya ibu-ibu, instrukturnya sering mengatakan, ayo ibu-ibu, bapak-bapak pegang coba denyut nadinya berapa, denyut nadinya. Ya tentu dengan tataran yang simple, praktis di lapangan. Di instruktur coba menghitungnya dalam waktu 6 detik. Kemudian udah dikali 10. Ya sekali lagi kalau dikali 10 ini kan toleransi kesalahannya jadi lumayan besar. Karena ketika menghitung berbeda satu angka dalam 6 detik itu menjadi 10, berbeda 10 fakta yang dilakukan atau yang jantungnya berdetak. Kalau beda 2 hitungan, ya menjadi 20. Ini kan sangat signifikan sekali kalau dalam olahraga prestasi atau penghitungan yang secara objektif. Begitu juga dengan waktu. Waktu menjadi penting dalam kajian dominan di latihan ini. Berapa lama sih? Bukan waktu panjangnya, tapi waktu aktivitasnya. Misalnya ketika interval training, interval training, latihan interval, atau dalam mengukur kecepatan, kan itu dimensinya jadi waktu yang harus begitu juga presentasi beban, intensitas, repetisi. Ini saya rasa kita biasa menghadapi ini, tapi saya sekali lagi menekankan ya dihitung gitu loh. Ada catatannya, ada datanya, dan akurat. Termasuk durasi lamanya, baik itu lama dalam 1 hari atau dalam 1 mikro atau 1 makro, ada 1 tahapan, itu kan juga harus dihitung. Dan pada kajian biomekanikanya bagaimana tekniknya, apakah sudut persendian tertentu yang mestinya dihitung pada derajat tertentu sudah pada besaran yang optimal. Apalagi kalau itu bisa dihitung misalnya pada saat bertanding, karena bisa jadi pada saat berlatih sudah dihitung, pada saat bertanding kadang-kadang posisi pelatih cukup rumit untuk mengambil angle misalnya. Nah, ini menjadi tantangan juga, karena pada saat bertanding pun sebetulnya itu adalah implementasi, kulminasi dari hasil latihan, dan disitulah dilihat. Sehingga sering kita harus berhadapan ketika bertanding, ketika latihan bagus, tapi kalau ketika bertanding jadi begini ya,
kok gerakannya jadi kurang optimal. Ya, tentu kalau pendekatannya kualitatif disampaikan kepada atlet, saya yakin atlet pasti akan menerima itu. Tapi kita bisa bayangkan pada saat bertanding itu atlet dengan begitu banyak pressure, stressing yang dihadapi. Pasti dengan jati dirinya dia teruji gitu ya. Dan ini menghadapi situasi keadaan cemas, keadaan khawatir, takut, pressure gitu ya. Nah, lalu dalam keadaan itu juga harus menghadapi lawan yang seringkali dia menang atau seringkali dia kalah. Belum lagi penonton, belum lagi ketika harus dihadapkan kalau menang ini membawa nama negara, pressure-nya begitu tinggi sehingga pada saat bertanding ini benar-benar bisa dilihat direkam dan kemudian bisa mendapatkan rekaman itu dalam bentuk nantinya diterjemahkan dalam bentuk angka. Apalagi kalau pertandingan-pertandingan itu sifatnya masih try out, dicoba gitu ya, sebelum pada peak performance-nya. Tentu amat sangat berguna sekali kajian-kajian pada saat pertandingan-pertandingan antara itu, terutama tryout yang sudah diatur dalam program latihan untuk bisa menampilkan secara optimal. Begitu juga dengan tingkat stressingnya. Lanjut, silahkan. Nah, kita tidak bisa tidak menghadapi situasi problematika penerapan sport science pada justru pelatih dan pembina. Ada yang menerima sepenuhnya sport sciences karena banyak pelatih juga yang ingin membuka diri. Ini kalau saya cerita boleh juga, bukan hanya pada tingkatan yang middle level middle, tapi pada top level atlet elit yang juga sudah dibina oleh tim gitu ya, tim pelatih atau bahkan tim pembina gitu ya. Ya bukan tidak mungkin masih ada yang sudah banyak yang menerima penuh sport sciences, tapi ada juga yang belum sepenuh hati, bahkan ada yang tidak sama sekali. Nah ini saya ingin mengedepankan ini bukan ingin melihat bahwa para pelatih jadi kemudian jadi susah tidak ingin menerima sport science. Justru ini menjadi tantangan bahwa bagaimana kita akademisi-akademisi atau praktisi-praktisi yang berbasis pada keilmuan olahraga juga menerapkan pendekatan sport science ketika kita bisa masuk ke dalam lingkup areanya komunitas atlet dan pelatih yang tingkatan elit tadi. Ini juga penting. Jadi kalau kita datang semata-mata sebagai seorang scientist, kemudian maaf misalnya seperti seorang guru, seorang dosen datang ke kelas yang boleh dibilang mempunyai dominasi kuat, gitu ya, walaupun kita sebagai fasilitator, tapi kalau itu kita lakukan masuk ke dalam dunia pembinaan olahraga, dunia pelatih gitu ya, kemudian kita datang dengan ya ujuk-ujuk atau dengan tata cara yang langsung seperti halnya tanda petik orang yang paling yang ahli gitu ya. Saya rasa ini kita belum menerapkan pendekatan psikologi dalam berkomunikasi, karena unsur komunikasi yang paling penting adalah bagaimana human relation, bagaimana kepercayaan. Nah ini perlu tantangan, perlu juga upaya, perlu proses supaya para saintis bisa masuk ke dalam dunia kepelatihan, dunia pembinaan dengan tata cara, dengan urut-urutan tersendiri. Apalagi bagi yang tidak mau menerima sama sekali, yang mengatakan seringkali lah waktu dulu kan saya juga bisa tanpa ini tanpa itu, walaupun kita tahu bahwa tanpa pendekatan sport science sebetulnya sudah diterapkan, hanya saja waktu itu belum sebaat seperti ini. Lanjut, silahkan. Ini satu situasi yang juga menjadi PR dan harus melakukan pendekatan sport science juga untuk bisa masuk dalam. Pada bagian akhir ini saya ingin melakukan satu konklusi bersama bahwa sport science adalah sekumpulan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dalam mengembangkan olahraga. Sport science mengantarkan fenomena yang bersifat kualitatif menjadi data kualitatif. Ini menjadi penting, menjadi data yang terukur, akurat. Jadi semuanya ada angkanya. Ya kalau saya mengatakan ada kursnya lah. Ada kursnya bahwa $1 ini berapa rupiah gitu ya. Waduh, jadi naik atau jadi tinggi gitu ya, atau €1 jadi berapa, atau rupiah kita kalau ke mata uang Vietnam berapa gitu, sehingga
kita bisa jadi tahu bahwa dengan kalau ada kuantitatif, oh kalau ke Vietnam kita bawa duit sekian udah laku banyak karena uang kita bisa berharga sekali di sana. Tapi kalau kita misalnya ke Singapura harus kita berhitung lagi, walaupun secara kesetaraan bisa jadi harganya sama, tapi dalam hitungan-hitungan tentu data kuantitatif ini menjadi mutlak karena sport science dalam atau dalam fenomena dalam pembinaan olahraga elit, angka-angka yang kecil itu menjadi penting sekali. Dan olahraga prestasi menjadi salah satu parameter keberhasilan pembinaan olahraga di satu negara, dan olahraga tradisional, olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, olahraga disabilitas menjadi bagian dari pembinaan olahraga nasional. Yang ingin saya katakan juga sebetulnya perlu mendapatkan pendekatan sport science dengan tadi yang saya katakan pada porsi dan pada levelnya yang mana. Barangkali untuk olahraga tradisional ya belum sampai setingkat fisiologinya diutamakan dengan elektrokardiograf dan sebagainya. Tapi ketika ingin mensosialisasikan, tentu kan ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan secara dalam pelaksanaan juga ada manajemen, atau bahkan juga menerapkan teknologi. Ketika membuat egrang ini yang menarik, tapi dibuat supaya jadi kuat, itu kan harus ada teknologi tepat guna. Supaya ketika yang naik berat badannya 90 kilo pun ini kuat. Bahan materialnya apa atau bahkan mungkin konstruksinya seperti apa, ini kan menjadi tantangan. Kemudian olahraga disabilitas berdampingan dengan olahraga prestasi karena dipertandingkan dalam multi event games di setiap level. Bahkan di pelajar juga sudah ada, pelajar daerah di DKI itu sudah ada pekan olahraga pelajar disabilitas, karena di tingkat nasional juga ada. Nah, untuk yang disabilitas secara umum ya kita lihat ada Peparnas yang selalu berdampingan dengan PON sampai pada SEA Games, Asian Para Games, dan juga sampai pada Olympic Games. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah atlet merupakan subjek dalam pembinaan olahraga, bukan objek. Karena itu penanganannya harus dilandaskan tetap dimanusiakan. Ini saya pernah mendapatkan informasi juga bahwa ya, saya tidak ingin menyebut namanya, tapi ketika atlet yang muda kemudian ditangani dengan begitu lengkap oleh tim, gitu ya, ternyata mengalami satu guncangan budaya, shock culture, yang tadinya bisa berlatih dengan pelatihnya kemudian diawasi oleh sebuah tim gitu, sebanyak orang, berapa orang, jadi merasa terawasi atau merasa jadi tidak nyaman lagi. Yang tidak kalah penting adalah bagian akhir, pendekatan sport science dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi sebagai pembuka wacana, dan saya ingin mengajak pada kita semua ya untuk bisa berkiprah dalam pendekatan-pendekatan yang sifatnya sport science dengan level kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.